Kembali di Newsroom pemirsa. PT KAI Daob 1 Jakarta catat hingga hari ini sudah 565.000 lebih tiket angkutan kereta api jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta operasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, bagaimana suasana Stasiun Pasar Senen malam ini di sana? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk situasinya memang tidak seramai pada tadi sore, namun lonjakan penumpang ini terus terjadi Davi, di mana per hari ini untuk keberangkatan ini sudah, atau tiket habis gitu ya, sudah mencapai 43.000 untuk hari ini. Namun secara total keseluruhan periode Nataru 2026 sudah terjual 574.000 tiket dari 909.000 tiket yang diperjualbelikan. Nah, jumlahnya Davi ini akan terus meningkat ya, mengingat PT KAI Daob 1 Jakarta masih membuka atau memperjualbelikan tiket untuk periode Nataru 2026. Kemudian jika dipantau para penumpang ini memang kebanyakan merupakan keluarga yang sengaja menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru untuk berlibur dan juga pulang kampung bertemu sanak saudara di kampung ya Davi ya, karena ini juga terlihat dari perbekalan yang mereka bawa, mulai dari tas ransel, kardus yang banyaknya berisi oleh-oleh dan juga perlengkapan pribadi mereka. Selain itu Davi, PT KAI Daob 1 juga telah menambah rangkaian kereta. Per 2025 ini ada 1.732 rangkaian kereta api jarak jauh yang dioperasionalkan dengan tujuan favorit, yakni ada di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Bandung Davi. Kemudian dalam menunjang kenyamanan dari para penumpang atau pemudik ini, PT KAI Daob 1 juga menyediakan berbagai fitur-fitur ya, mulai dari face recognition untuk mempermudah dari para penumpang ini check-in, kemudian juga memperbaiki fasilitas-fasilitas di Stasiun Pasar Senen agar meningkatkan kenyamanan dari para penumpang. Kembali ke Davi. Baik, dari Stasiun Pasar Senen, pemirsa, kita akan pantau kondisi jelang libur Nataru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Iskandar, seperti apa situasi di Pelabuhan Merak, Banten saat ini, Iskandar? Ya, baik. Selamat malam pemirsa. Mungkin dari Pasar Senen penumpang ada peningkatan begitu. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten sendiri. Dari data ASDP Indonesia Ferry mencatat jumlah trip kapal yang sudah beroperasi hingga -4 hari Natal dan Tahun Baru ini tercatat ada sebanyak 128 trip penyeberangan, dan total penumpang hingga saat ini baru tercatat sebanyak 35.954 orang atau mengalami penurunan sebanyak 23,3%. Nah, untuk jumlah kendaraan roda 2
tercatat sebanyak 1.064 unit kendaraan. Dan ini juga mengalami penurunan sebanyak 24,3% dibanding tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 4, dapat saya laporkan tercatat sebanyak 4.053 unit kendaraan. Dan juga mengalami penurunan sebanyak 32,7%. Dan untuk kendaraan truk sebanyak 3.427 atau mengalami penurunan sebanyak 1,2%. Dan untuk angkutan bus tercatat sebanyak 351 unit kendaraan, dan untuk total keseluruhan mencapai sebanyak 8.905 unit kendaraan, dan jumlah penumpang tercatat sebanyak 219.535 penumpang. Demikian. Baik. Terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada Dilami Aulia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, selamat malam rekan-rekan. Sehat selalu. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru serta kesiapan sarana dan prasarana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya meninjau kesiapan mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Tinjauan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Menteri Kesehatan melihat kesiapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan atensi khusus pada pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Selain meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan personel, Kapolri juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, karena di sana ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, ada pos terpadu untuk mengantisipasi titik-titik rawan kriminalitas, rawan macet, rawan padat, rawan pasar tumpah. Ini kan cukup banyak ya. Jadi personel yang dilibatkan adalah 77.616. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 memicu lonjakan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di Pulau Jawa, termasuk Malioboro, Yogyakarta, dan Pantai Parangtritis, Bantul. Kepadatan wisatawan mulai terlihat sejak Sabtu 21 Desember 2025. Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan. Di Malioboro, Yogyakarta, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kota khas gudeg itu sejak Sabtu sore. Jalur pedestrian di setiap sisi jalan Malioboro tampak dipadati wisatawan yang berjalan kaki. Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi tempat paling favorit para wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain di Malioboro, Yogyakarta, wisata alam seperti Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga diserbu wisatawan. Wisatawan yang datang didominasi oleh satu keluarga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih wisata ke Pantai Parangtritis karena lokasi yang mudah didatangi dan dekat dengan berbagai lokasi wisata lain di Yogyakarta. Sementara di Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta mulai memadati Stasiun Tugu pada hari Minggu 21 Desember 2025. Arus penumpang kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang kereta api sebanyak 27.000 penumpang yang datang dari luar Yogyakarta.
Diprediksi puncak arus penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Kita ke informasi lain pemirsa, Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen seperti BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Hadisti. Apa saja tadi yang disampaikan oleh Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya? Selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Terkait penyelidikan ijazah palsu Joko Widodo ini masih terus bergulir di Polda Metro Jaya, dan betul sekali bahwa tadi siang sekitar pukul 13 waktu di Indonesia Barat, Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini kembali mendatangi Polda Metro Jaya, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk meminta Polda Metro Jaya agar melakukan uji lab forensik secara independen atas ijazah Joko Widodo. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus, di mana pada saat kegiatan tersebut dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik ini pihak dari Joko Widodo, kemudian juga para tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tita serta lainnya, di mana pada saat gelar perkara khusus tersebut ijazah asli Jokowi ini sudah ditunjukkan, namun Roy Suryo CS masih menilai bahwa ijazah yang ditujukan pada saat gelar perkara khusus tersebut palsu, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan ini masih melihat sejumlah kejanggalan, diantaranya adalah foto Jokowi di dalam dokumen atau ijazah tersebut yang masih mereka nilai ini cukup janggal, sehingga pada tadi siang Roy Suryo dan kawan-kawan ini meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan uji lab forensik secara independen. Ada dua instansi yang ditunjuk oleh Roy Suryo untuk melakukan uji lab forensik ini, diantaranya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian juga uji lab forensik dari Universitas Indonesia. Dan tadi Roy Suryo menyerahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memilih di antara dua instansi yang ditunjuk oleh Roy Suryo tersebut. Kemudian Roy Suryo juga menyampaikan bahwa uji lab forensik secara independen ini penting untuk dilakukan sebelum kasus ini naik ke tahap persidangan, karena nantinya hasil dari uji lab forensik independen ini akan dibandingkan dengan uji lab forensik yang sebelumnya telah dilakukan oleh Barreskrim Polri. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Hadisti melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Maniandi Azwan dan ahli digital forensik Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Aduan tersebut terkait scan ijazah Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo CS menduga bahwa Andi Azwan dan Joshua Sinambela melakukan kejahatan editing data elektronik, yaitu memanipulasi data elektronik dan mengedarkan pemberitahuan bohong yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Pihaknya juga mengungkapkan sudah menyiapkan sejumlah barang bukti mulai dari video, screenshot, dan dokumen pendukung seperti dokumen ijazah pembanding di tahun 1985.
Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengaku tak gentar usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Jokowi. Andi Azwan menyebut laporan tersebut tidak memiliki legal standing. Terkait laporan LP di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Rismond dan juga Michael Sinaga, apa yang mereka lakukan hanya cara membuat situasi semakin kusut demi menghindari kasus hukum mengenai ijazah yang dituduhkan palsu milik Pak Jokowi. Sebentar lagi akan masuk ke tahap penuntutan dan membuat mereka semakin panik dan juga membuat mereka mencari-cari jubir-jubir Pak Jokowi untuk juga dipolisikan oleh mereka. Penuntutan yang mereka lakukan menurut kuasa hukum kami tidak mempunyai legal standing dan hanya mengulur-ngulur waktu saja. Wakil Gubernur Aceh nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolir di lokasi bencana banjir. iNewsroom segera kembali.